Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep benda yang bergerak pada bidang datar dan aplikasinya. Sebelumnya, pernahkah kalian menggelindingkan bola di lapangan rumput? Jika pernah, coba kalian amati gerak bola tersebut. Bola mula-mula bergerak mendatar dan setelah menempuh jarak tertentu, bola tersebut pasti berhenti. Kenapa? Karena bola bisa berhenti, tentunya karena pengaruh gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola. Peristiwa menggelindingnya bola di lapangan rumput tersebut merupakan salah satu contoh penerapan hukum Newton pada gerak benda di bidang datar kasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aplikasi hukum Newton pada gerak benda di bidang datar dalam 3 kondisi atau keadaan yang berbeda. Yang pertama, benda yang didorong atau ditarik dengan gaya mendatar. Yang kedua, benda yang ditarik dengan gaya miring ke atas, dan benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah. Tapi kali ini saya akan membahas kondisi yang pertama, yaitu benda yang didorong atau ditarik dengan gaya mendatar. Oke, seperti kalian lihat pada gambar di sini, yaitu sebuah benda terletak pada bidang datar kasar, didorong atau juga ditarik dengan gaya sebesar F. Diperlihatkan pada gambar di atas ini gaya F-nya. Ketika kita mendorong atau menarik suatu benda secara horizontal ke kanan, hal tersebut memiliki konsep gerak yang sama, di mana gaya F yang dialami benda adalah sama-sama ke kanan, sehingga persamaan gerak yang dihasilkan akan sama. Karena pada bidang kasar, maka ada 2 kemungkinan yang dialami benda, yaitu benda diam dan benda bergerak horizontal sejajar bidangnya. Pada gambar di atas, arah gaya yang ditarik atau didorong adalah ke kanan, sehingga apabila benda yang bergerak maka arahnya juga ke kanan. Dengan demikian arah perpindahan benda juga ke kanan. Oleh karena itu, gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif, yang arahnya ke kiri bernilai negatif. Oke. Di sini ada benda diam. Apabila benda setelah diberi gaya F mendatar pada bidang datar kasar, keadaan benda tetap diam, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gesek statis, yaitu Fs. Di sini ada resultan gaya. Persamaan gerak resultan gaya pada sumbu Y, yaitu sigma Fy sama dengan N dikurang W, atau gaya normal dikurang gaya berat. Pada sumbu Y itu berlaku hukum 1 Newton, di mana sigma Fy sama dengan 0, berat normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Gaya normal sama dengan gaya berat sama dengan, yaitu massa gravitasi, massa dikali gaya gravitasi. Sedangkan persamaan gerak resultan gaya pada sumbu X yaitu adalah sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan benda. Bisa kita lihat aplikasi hukum Newton benda bergerak pada bidang datar, yaitu sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan pada bidang datar, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Koefisiennya yaitu 0,3, maka gaya tarik F yang dialami benda adalah, kita lihat di sini ada beberapa gaya, yaitu gaya normal, gaya berat, gaya gesek. Yang pertama yaitu gaya yang dipengaruhi gravitasi, yaitu gaya berat W sama dengan M dikali G, yaitu sebuah benda bermassa 5 diletakkan pada bidang datar 5. Kemudian jika percepatan gravitasinya
gayanya 50. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Lalu ada gaya normal. Rumus gaya normal itu N sama dengan W. Pada bidang datar, karena N sama dengan W, maka gaya normalnya itu 50 juga. Kemudian yaitu yang berlawanan dengan gaya tarik, yaitu ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. F gesek itu rumusnya mu dikali N. Mu-nya 0,3, N yaitu gaya normalnya yaitu 50. Berarti gaya geseknya itu 15. 0,3 dikali 50 sama dengan 15. Sekarang kita cari F-nya, yaitu sigma F sama dengan 0. Itu menggunakan hukum 1 Newton. Mengapa menggunakan hukum 1 Newton? Karena di soal tidak diketahui persamaannya. Sekarang kita analisis benda yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Maka gaya yang digunakan juga gaya yang di kanan atau di kiri. F ini di kanan, sedangkan F gesek ini arahnya ke kiri. Nah, mereka ini berlawanan. Yang kanan positif dan yang kiri negatif. F-nya berpositif dan F geseknya negatif, jadi sama dengan 0. F-nya kita cari dulu, yaitu F dikurang 15 sama dengan 0. F-nya kita pindah ruas, hasilnya negatif, pindah ruas jadi positif, maka gaya tarik sebanyak 15 N.